Okay, good evening, everyone. Welcome back to Bubble Masterclass with me. As always, this evening is Friday evening, and we are going to continue what we have studied before. Jadi kita akan melanjutkan lagi apa yang sebelumnya kita pelajari, ya, that's related to uh, TOEFL listening sessions, ya. Jadi kita akan belajar tentang TOEFL listening sessions, but on this case kita lanjutin yang kemarin sudah kita kerjakan on practices. But before that we have to wait for a while other friends, ya. Kita tunggu sebentar teman-temannya biar juga pada masuk begitu. While waiting, sambil nunggu, kita ulas sedikit, ya, what previously we have studied. Sebentar saya login akun keduanya, ya, momen guys. Oke, kita lanjutkan yang previously we studied, yang kita study tentang TOEFL listening, ya. Yesterday we studied that the focus on listening, it will be divided into 3 sections. Kemarin kita udah sama-sama belajar bahwa di listening itu akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama that is short conversations, ya, short conversation, and then after that, after short conversations will be long conversation and then long talk. Ada 3. And we have done our review or our study related to fundamentals. Kemarin kita udah bahas yang fundamentalnya tentang bagaimana cara menjawab soal-soal TOEFL listening. There are 3. The first focus on the last line, fokus pada speaker terakhir. Kedua, we have to understand that the answer will be delivered on the similar meaning. Kita harus paham bahwa yang jawaban dan soalnya itu akan menggunakan sinonim, sehingga kita jangan hanya fokus pada ininya, ya, jangan hanya fokus pada vocabnya, tapi we have to be very aware related to the ini, ya, the what we call it as the meaning, gitu, ya. Kita harus fokus pada meaningnya. Terus kemudian if you're blank, kalau teman-teman blank, teman-teman semuanya bisa menggunakan yang kita sebut sebagai avoid similar sound. Kita hindari suara yang mirip begitu, ya. Nah, those things yang menjadi dasar kita ketika menjawab. Lalu ketika tidak bisa, gitu, ya, seandainya kita ternyata jawaban itu hanya diaplikasikan untuk fundamentalnya saja. Ketika nambah di bagian what we call it, di bagian answering who, what and where, untuk menjawab siapa, apa, dan di mana, menjadi case berbeda lagi, ya. Ada harus tambahan yang teman-teman pahami, yaitu hati-hati ketika menjawab who, what, and where, karena kita harus menyimpulkan. Cara simpulinnya kemarin juga kita bahas. Dan this evening kita lanjut practice dulu. Kemarin ada sisa 5 soal that we are going to work with. Kita akan kerjakan 5 soal langsung, jadi 6, 7, 8, 9. We are going to work on it. Terus kemudian nanti teman-teman setiap soal sama seperti sebelumnya, that you will have around 14 seconds to decide your answers. Teman-teman akan memiliki waktu sekitar 14 detik untuk menjawab atau menentukan pilihan. Kita akan lanjut langsung sampai nomor 10, baru nanti akan kita koreksi bersama-sama, gitu, ya. Tapi karena kemarin takutnya nanti teman-teman ada yang ketinggalan, enaknya kayaknya satu-satu aja deh, ya. Kita jawab satu-satu aja deh, it's okay, ya.
Kita jawab satu-satu. Please later, I will give you 14 seconds after the exercise is played. Ya, jadi akan tak kasih waktu sekitar 14 detik setelah exercise-nya diputar. Teman-teman silahkan ketikkan jawabannya. Ya, wah, tes kita akan coba tes dulu. Coba ya, suaranya bisa kedengaran nggak? What happened to your hand? It looks swollen. I was walking through the park to get to class, and I got stung by a very large bee. Suaranya bisa kedengaran ya, teman-teman? Yes, sir. Oke, if it could be, dan kita lanjut ke nomor 6. What do you think I should be doing to improve my finances? You definitely need to put a higher percentage of your salary into a savings account. And it would also be a good idea to invest more in a retirement fund. Number 6. Who is the woman most likely to be? Boleh jawabannya dituliskan di chat. Oke, rata-rata menjawab C ya, a financial advisor. Oke, kita coba apakah teman-teman benar jawabannya financial advisor. Cek. Nice ya, betul banget karena dia talking about, dia nggak tahu about the finance ya, sehingga pasti ininya adalah financial advisor. Si perempuannya adalah financial advisor. Very nice ya, kita tahu bahwa tadi yang diomongin seputar apa gitu ya, yang diomongin adalah seputar my finances ya, how to improve my finances, gimana untuk meningkatkan finansialku nih gitu ya. Makanya tentu yang ngasih saran adalah financial advisor. Very nice. Lanjut ke nomor 7. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Number 7. What can be inferred about the man? Okay, please your answer guys. Waiting for the others. Tungguin ya, yang lainnya juga jawabannya. Boleh diulang, oke. Coba dijawab dulu teman-teman on your first try, karena kan nanti di real testnya hanya akan ada sekali ya, gitu ya. Jadi on your first try, what will be the answer? Jadi kalau teman-teman salah, kita bisa coba another opportunity ya, waktu yang kalau udah salah semua kita bisa ulang lagi nggak apa-apa. Tapi sementara ya try to do it dulu. Lost connection. Oke, ada A, ada B. Lainnya gimana nih? Oke, kita coba A dan B ya. Di A1 kita cek
Teng teng. Dan ada juga yang jawab B. Teng teng. Salah dua-duanya. Oke, kita coba repeat once more. Kita coba ulangi sekali lagi. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. So what will be the answer? D, 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 D. Oh, semuanya langsung jawab D ya kalau udah A dan B-nya salah. Karena tadi dia bilang adalah she is braver than I am. Pasti bertentangan ya dengan he is braver than Kathy. Karena tadi dia bilang Kathy is braver than him. Tapi other than that, ya, selain itu, tadi teman-teman you couldn't even pay me ya. Kamu nggak bisa bayar aku to go such an event. Untuk pergi ke event seperti itu. It means ya artinya gitu ya, artinya ya kalau dibayar aja nggak mau berarti dia nggak suka gitu ya. He dislikes high school reunions begitu. Ya, jadi maknanya adalah you couldn't pay me to go to such an event gitu ya. Tentu artinya dia nggak mau pergi aja, nggak suka. Nice ya, answer. Sir, Yes. tadi saya jawab A. Lihat jawaban D kan itu diungkapkan juga sama speakernya. Berarti strategi yang sebelumnya itu nggak bisa dipakai ini. Yang mana Ketika maksudnya? kita belum kan kalau yang strategi kemarin semalam itu kalau yang diucapkan di option itu nggak usah dijawab maksudnya gitu. Betul. Ya, tadi itu saya pakai Ini gitu. masih bisa dipakai, tapi problemsnya if you listen once more, coba kamu dengerin sekali lagi teman-teman ya. Kita play once more. I haven't seen Kathy in the office for the last couple of days. Is she out sick? She went to Chicago for her 20th year high school reunion. She'll be back Monday. She's braver than I am. You couldn't pay me enough to go to one of those events. Oke, nah sama-sama ini nggak ada yang tidak terungkapkan ya atau tidak terucapkan. Ini bagian high school reunions. Terus kemudian ini juga mengucapkan high school reunions. To go to the event ya sama. Terus kemudian braver sama semuanya mengungkap. Artinya ini pengecohnya bukan pada similar sound, bukan pada suara yang mirip, tapi pengecohnya apa gitu ya? Pada kan tadi dia sebutin bahwa yang gone yang pergi ke sana adalah si Kathy. It means jawaban A ini sebenarnya directly bisa disalahkan karena he has gone to high school reunions gitu kan. Salah karena yang pergi bukan dia, yang pergi adalah Kathy gitu ya. He likes the ones to go to the event gitu kan, yang nggak diminta pergi, dia juga nggak ngomong kalau dia nggak punya duit gitu ya. The things. Tapi jawaban C juga semuanya bertentangan. Nah, yang imply the similar meaning hanya D gitu. Jadi to conclude, kamu bisa menggunakan yang suara paling tidak mirip. Ingat, suara paling tidak mirip. Sehingga kategori A itu tidak masuk dalam kategori suara paling tidak mirip karena ada high school reunions juga begitu. Sementara D juga sama, ada high school reunions, artinya dia sama-sama menggunakan kosakata itu, like that ya. Begitu penjelasannya Mas Irfan. Is that answering? Oke, sir. Oke, aman ya. Kita lanjut ke nomor 8. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Number 8. What happened to the man's paper?
Okay. What is your answers? I give you for 10 seconds. Ya, aku penasaran yang jawab C. Kenapa Aura? Jawab C, Aura. Kenapa sih? Why did you answer C? Kenapa dipilih jawaban C itu? Why? What's the reason? Apa alasannya? Tadi terdengar kayak dia kayaknya telat deh kayaknya ya. Jelas kayak dia kayak keselip gitu. Ada yang terselip tapi nggak jelas dengarnya. Jadi mungkin dia gara-gara terselip jadi late gitu ya kayaknya yang Oke, kita cek ya. Is that C? Ada beberapa yang jawab C. Teng. Dan kayak yang C ya. Baru Miss Marianti jawab D. Biar ada teman, Miss Marianti, kita coba dengerin sekali lagi. Apakah teman-teman akan berubah A, B, or D? I wanna know how many times will you get correct? Butuh berapa? Oh, Mas Fauzan B. Kenapa Mas Fauzan? Jawab B dulu. Why? Why? The man says that he slipped it right in the wire. Oke. Kita coba ya, dengerin sekali lagi. Nanti apa? Boleh tetap B, boleh ganti A, boleh ganti D. You try it, teman-teman yang lain ya, biar. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Were you able to finish the midterm project on time? It was close, but I slipped it in right under the wire. Aura berubah jadi B. Lainnya, what will be your answer? B. B. Semua jadi ngikut B ya. Miss Marianti, will you change or still be confident with the D one? Tetap yakin dengan D atau berubah ke B, Miss Marianti? Miss Marianti itu D saja. Oke. Kita coba D. Ding, mistaken. Jawabannya apakah B? Kita cek. Oke. Nah, kenapa benar gitu ya? Selain dengan kata slip it right under the wires gitu ya. Nah, itu adalah expressions yang artinya mepet gitu ya, waktunya mepet. Tapi coba deh, teman-teman ketika mendengarkan audio itu, the respond itu teman-teman coba pahami nih. Ketika dia ngomong, ya, aku nanti tak pause. Professor Carlson doesn't accept late assignments. Oke, pertama si perempuannya kan ngomong ya bahwa the Professor Glendon itu tidak menerima late assignment. Able to finish the midterm project on time? It was Nah, kalau teman-teman dengerin, close, but I slipped. si laki-lakinya itu jawab it was close. It was close kan artinya hampir ya, hampir aja. Sekarang kalau kamu dijawab gini, kondisinya gitu ya. Si profesor tuh nggak mau loh nerima tugas yang dikumpulin telat.
kamu bisa nggak kemarin nyelesain tepat waktu? Hampir aja. Aku jawabnya adalah hampir aja. Tentu jawabannya bukan the paper was a little late ya, karena hampir aja itu berarti nggak telat. Hampir aja. Kalau telat kan berarti nggak diterima. The previous statement kan begitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, slip it right under the wires, mendukung. Mendukung bahwa karena hampir means was handed in just in time. Ya, dikumpulkan tepat pada waktu akhir-akhir begitu. Nah, terus jawaban D kenapa? Coba teman-teman, once you answered, ya sekali teman-teman jawab gitu ya. Kira-kira gitu ya, kira-kira memungkinkan nggak nih terjadi gitu ya, he slipped the late paper under the professor's door gitu. Kira-kira mungkin nggak nih kita ngumpulin tugas kayak gini nih gitu ya, kita slip the late papers under the professor's door, mungkin nggak kan gitu ya. Kan nggak mungkin ya, jadi kita ngumpulin tugas ditaruh di bawah mejanya profesor gitu ya, diselipin gitu kan, nggak mungkin. Apalagi dengan kata penggunaan yang very kayak slip the paper gitu, like that ya. Jadi maknanya teman-teman should be hati-hati. Soal seperti ini tidak hanya sekali dua kali teman-teman temui. Kemarin juga ada apa namanya? Do you think we have to play it safe and bring a change? Dia respon pertamanya adalah why. Why itu sebenarnya juga sudah jawaban bahwa kita perlu bawa rantai nggak ya? Ngapain gitu? Ngapain kan itu artinya nggak perlu gitu ya. That's the first response, itu penting untuk teman-teman try to understand sebagai pendukung the next-nya kalau teman-teman nggak paham. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke the next number, that is number 9. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Number 9. Who is the man most likely to be? Oke, yang lain boleh jawabannya. Noun, nounnya tentang apa tadi? Tentang supplementary reading ya. Supplementary reading. Reading. Terus kemudian apalagi ada librarians ya. Terus kemudian apa verbnya? Tadi si laki-laki ngomong apa sih? Anybody knows? Laki-laki bilang apa tadi? I will apa? Put. I will apa? Coba teman-teman dengerin sekali lagi ya. Karena ini banyak yang mungkin teman-teman hilaf. I haven't been able to do the supplementary readings because the articles on reserve are always checked out. Thanks for letting me know. I'll ask the librarian to put some more copies on reserve. That should help. Okay. I will ask the librarians ya, the librarians to put some more copy ya gitu ya, to put some more copy gitu ya. Segini. Begini ya, berarti kan kejadiannya di library. Dan si laki-laki ini nyuruh penjaganya untuk naruh kopi atau naruh eksemplar lebih banyak di situ. Apakah laki-laki ini librarians, profesor, bookstore clerk, atau student? Ini case-nya pasti di kampus ya. Case-nya pasti di kampus.
Siapa? Ini nanti dikira naruh di sini ya. Apa jawabannya? Apakah students? Yakin masih teman-teman mau jawab A atau mau berubah D atau mau berubah C atau mau berubah B? Any other answers menurut teman-teman? B, oke berubah B 2. Lainnya nggak berubah ya, masih A. Kita cek dari A dulu. A, mistaken. Kenapa? Kalau dia librarians, ngapain dia minta dirinya sendiri untuk put more copies? Ya, nggak ini kan? Kalau seandainya kamu tukang kebun, diminta apa? Nggak mungkin. Nanti saya suruh tukang kebunnya untuk ini kan nggak mungkin. Kalau kamu juga sudah menjadi penjaga, nanti tak minta penjaga. Why not you gitu ya? Kenapa nggak kamu aja langsung kan gitu? Nah, apakah profesor? Betul, karena in university administrations, siapa yang berhak nyuruh ya, nyuruh bukunya ditambah, bukunya dikurang, ditaruh sini, taruh mana, dikirim ke kelas mana? It's profesor. Makanya teman-teman jawabannya harusnya profesor, gitu ya, bukan librarians. Apalagi students, karena students tidak bisa menyuruh secara administratif ke ini ya, ke tukang perpustakaan, karena tukang perpustakaan di atasnya posisinya sebagai apa namanya staff, sementara student is student gitu. Like that. Jadi hati-hati ya teman-teman menjawab tipikal, semakin ke atas semakin sulit. Ingat, bigger number the more difficult. Ya, semakin susah soalnya, semakin tinggi nomor soalnya, semakin susah cara jawabnya. Triknya, okay? Next. Well, how did it go? Did you get the promotion? No, I didn't. The company president appointed Mr. Taylor as her assistant, but he's a good choice, so there are no hard feelings. Number 10. What can be inferred from this conversation? What will be your answer? A. Noun 1 does what? Oke. Noun 1 ngapain tadi? Ya. Berarti jawabannya apa? Yang lainnya? The company president appointed. Siapa yang appointed? Someone kan? Someone gitu ya. Anak anggap aja teman-teman nggak dapat namanya. Nah, berarti kan bukan the girls. Kalau the girls pasti appointed me kan? Ya kan, appointed me. Sehingga jawabannya tentu as easy. Berarti someone tadi adalah Mr. Taylor was chosen to be a new assistant. Kalau yang B, the woman assisted the company president decision, nggak ada yang nyebutin. The company president managed to make it appointment, nggak ada. The woman had hard feeling, tentu juga tidak ya. Like the things gitu. Nah, dari 10 ini tentang who, what, and where yang teman-teman harus jawab. Again, I will remind that semakin ke atas nomornya, semakin tinggi triknya, semakin susah. That's why you have to boost from the very early number. Teman-teman harus benar-benar fokus banget ketika dari nomor awal tuh harus fokus banget gitu. Ya, semuanya udah disiapin, pokoknya alat tulis, tempat duduk udah nyaman ketika soal mau dimulai. So you get focus at very early, karena semakin late nanti semakin susah. Good. Sekarang kita akan lanjutkan the next skills. Ya, kita akan coba the next skill. The next skill
And the higher, the more difficult ya. Semakin susah, semakin lumayan sulit gitu untuk teman-teman kerjakan. Momen. Nah, kita akan membahas tentang answering negative expressions. Kita akan menjawab kalimat-kalimat negatif. Why the negative expressions is very important ya. Kenapa si negative expressions ini menjadi poin yang harus dipelajari? Because in English we have several ways to say no. Once the Indonesians we have more ways to say yes. Ya. Kalau orang luar, orang berbahasa Inggris punya banyak cara untuk menolak sesuatu. Sementara kalau orang Indonesia malah malu kalau untuk menolak. Makanya orang Indonesia itu lebih punya banyak cara untuk menerima daripada menolak. Ya. Kadang malu-malu kalau untuk mau menolak ajakan atau pemberian begitu. Sehingga disebutnya malu-malu tapi mau kan, the things ya. Kita coba begini. Ketika negatif, yang pertama negative expressions gitu ya. Pertama, negative expressions means ya, ketika negative expressions itu kalau dia negatif maka jawabannya positif. So kalau seandainya ya dia disampaikan dalam bentuk negatif statementnya, gitu ya, negative statement, maka answer-nya itu deliver on positive. Begini. Kalau dia ngomong pernyataan negatif, jawabannya positif. Begitu juga kalau dibalik gitu ya, dibalik. Kalau seandainya statementnya positif, maka jawabannya menjadi negatif. That's simple. Cuman you have to know what is the negative expressions way. Gimana cara negative expressions yang digunakan? Yang pertama di sini negative expressions-nya dia bisa menggunakan not atau and apostrophe. Examples, Tom is not sad about the result. Nah, nanti berarti Tom is not sad ini jawabannya akan menjadi Tom is happy. Oke, kenapa? Karena ini negatif, jawabannya menjadi positif. Begitu. Oke, that's the first way. Kedua, gitu ya. Dia bisa menggunakan other negatives. Kata yang tanpa ada not-nya tapi sudah menunjukkan negatif, that is nobody, not, nothing, never, nowhere. Semua ini artinya tidak. Ya, tidak seorang pun, tidak ada benda, tidak pernah, tidak dimanapun, gitu ya. Contohnya, nobody arrive on time. Tidak ada yang datang tepat waktu. Maka means everyone is late. Ini negatif, ini positif. Begitu. Either will be designed like that. Akan didesain seperti itu. Lalu bisa juga seandainya menggunakan negative prefixes. Prefixes itu artinya imbuhan ya. Imbuhan. It can be in front, itu bisa di depan. Ya, contohnya an, in, this, and im. Yang maknanya nanti akan menjadi negatif. Contoh, the patient was insane. Insane ini kalimat negatif ya. Caranya dengan bahan ini. Ini secara struktur positif, tapi ada in ini maknanya menjadi negatif. Kenapa? Sane ya, artinya kan waras. Oke. Ditambahin in artinya tidak.
maka insane artinya tidak waras. Tidak waras sama dengan crazy. That thing. So the patients was crazy. Begitu. Itu mengenali negative expression yang akan digunakan. Contoh, ya. How did they get to their grandmother's house in Maine in only 5 hours? The woman. They didn't drive slowly on the trip to Maine. What does the woman say about the trip? Kita ingat di sini ada menggunakan not ya, didn't drive slowly. Berarti apa artinya kalau dia tidak berkendara pelan? Berarti ngebut kan ya. Tinggal dicari makna yang ngebut. Couldn't have driven more slowly. Berarti pelan banget, salah. They wanted to travel slowly, juga salah. Didn't drive to Maine, salah. Yang benar adalah drove rather quickly, berkendara lumayan cepat. Karena nggak pelan, berarti cepat. Begitu ya, that things. Lalu, teman-teman, ada strategi kedua. What is that? Pay attention to double negative expressions. Setelah tahu bahwa tadi ada jenis-jenis negatif, mulai dari menggunakan anti, ya, menggunakan nobody, no one, ya, terus kemudian nowhere, never, itu semua negatif. Hati-hati, mereka bisa dikombinasikan sehingga menjadi double negatif. What will be? Apa maksudnya? Ketika double negatif itu sama dengan positive expression, sehingga jangan salah gitu ya. Contohnya begini. Dia gabungkan antara negative words, ya berarti ada not atau anti, dengan negative prefixes. Contohnya, he didn't like unclean office. Didn't like, unclean. Ada did not dan ada unclean. Tidak suka tempat yang tidak bersih, sehingga means like clean office. Maknanya seperti itu. Oke, dua negatif menjadi positif. Hati-hati. Itu gabungan yang pertama. Gabungan yang kedua, dia juga bisa menggunakan using two negative verbs, sehingga dua kalimat dijadikan satu yang menggunakan konektor yang dua-duanya saling terhubung. Contoh, it isn't snowing, so they aren't going to the mountain. Tidak turun salju, jadi mereka tidak pergi ke gunung. What does it mean? Artinya apa? Mereka akan go kalau apa? Kalau snowing. Nah, tinggal kalimatnya dibuat pengandaian. Karena tadi sudah tidak turun, turunnya kan jadi andai, perandaian ya. Sehingga they would go if it were snowing. Nah, untuk kalimat pengandaian, ya pengandaian itu seumpama gitu ya, pengandaian itu it, she, he, I, nggak pakai was, pakainya tetap were. Sehingga kalau kamu mau ngomong seandainya aku jadi kamu, itu bukan if I was you, tapi if I were you. Begitu juga seandainya dia ganteng, itu bukan if he is handsome atau he was handsome, tapi if he were handsome. Begitu ya. Sehingga di sini juga it were snowing. Seandainya turun hujan, they would go. Dia akan pergi. Begitu. Sehingga di sini teman-teman tahu bahwa grammar itu juga penting untuk membantu listening. Next, using neither or not either. Nah, neither itu artinya tidak kedua-duanya. Contoh, kita kasih ya, you, jangan I terus nanti. You don't like coffee. Terus kemudian adanya they don't like
Coffee. Ini kan dua kalimat negatif ya teman-teman, dua kalimat negatif. Nah, it can be combined. Ini bisa dikombinasikan menjadi sesederhana dijadikan satu sehingga menjadi neither you nor they like the coffee, atau coffee sama aja. Jadi nggak ada not-nya lagi, yang adanya neither. Kenapa? Karena ketika dua negatif itu bisa menjadi neither. Neither you nor they like the coffee. Enggak kamu, enggak dia, enggak mereka suka kopi. Jadi begitupun dua-duanya enggak suka artinya. Gitu ya. Jadi neither not either. Sehingga kalau dibalik bisa menjadi Sue didn't like the movie. Neither did Mark. Artinya neither itu dua-duanya Sue dan Mark. Sehingga both did not like the movie. Artinya dua-duanya tidak suka the movie. Sue and Mark. Ya, begitu. Nah, contohnya begini. I can't believe the news that I heard about the concert. Well, it isn't impossible for the concert to take place. What does the woman say about the concert? Isn't is negative. Ya, impossible is negative. Tidak mungkin. Ya, menjadi apa? Mungkin kan? Tidak mungkin. Sehingga menjadi mungkin. Ya, just fine. Whereas the sentences on the options deliver about the possibility, kemungkinan. Yang A, there is no possibility that concert will take place. Tentu salah. The concert will definitely not take place. Salah. The concert might take place. The concert mungkin akan terjadi. Betul. Karena tidak mungkin. Jadi ada kemungkinan. Sementara yang D, the concert can take place, lebih salah lagi. Tidak bisa. Begitu ya. Hati-hati dengan kombinasinya. Terus kemudian apa namanya? Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan teman-teman? Sir, mau nanya, Sir. Boleh. Kalau misalnya kita nggak dengar, tapi udah terlanjur lewat kan, terus kayak kita asal aja itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih, Sir? Nggak apa-apa, kalau asal, walaupun tidak selalu benar, tidak 100% benar, gunakan trik yang kemarin. Jangan pilih jawaban yang suaranya mirip dengan di audio. Begitu. Itu berlaku buat yang Semuanya. grammar kayak kemarin nggak juga? Yang grammar yang tes kemarin, itu kan waktunya 30 menit itu kecepatan kan? Yang kemarin tes itu. Nah itu sebaiknya nggak apa-apa isi asal aja di sisa waktu kita gitu. Nggak apa-apa kalau seandainya daripada kosong mending diisi. Tapi possibilities-nya kalau kamu kosong seandainya ada 10 soal yang waktunya udah mau habis, itu teman-teman nggak bisa jawab semua gitu. 10 wah udah mau habis nih waktunya, masih ada 10 soal belum kejawab. Jangan diasal dengan pilih A, B, terus A lagi, C, D gitu, jangan. Ya. Tapi pilihlah satu nomor gitu ya, satu pilihan langsung ke bawah. Sama. Seandainya 5 soal C, 5 soal lagi D. Kenapa? Karena itu lebih besar kemungkinannya. Kenapa gitu ya? Karena dalam 5 soal tuh nggak mungkin urutan jawabannya itu A semua. Tapi pasti di zigzag, ada A-nya, ada C-nya, ada D-nya, kayak gitu. Jadi ada peluang paling tidak ya dalam 4 benar 1 lah. Like that gitu ya. Asal cara jawabnya begitu. There is possibility. Nanti boleh teman-teman coba deh ingat-ingat jawabannya. Pasti nggak selalu kayak jawabannya A semua gitu. Pasti kayak A, habis itu C, atau habis itu B atau D nanti. Nah berarti kan kalau teman-teman jawab 4 itu yang sama, pasti dapat paling tidak gitu benernya. Begitu.
Itu kalau ngasal ya, Susah. tapi itu trik terakhir gitu ya. Itu jalan ninja terakhir itu. Oke. Tapi kalau listening, seandainya kamu nggak denger banget gitu ya, jadi nggak maksud apa, pakai trik yang kemarin kita kasih tahu bahwa jangan jawab yang ada suara atau mendekati dengan audionya tadi, bunyinya begitu. Ya. Well, good. Kita lanjut ya. Listen for almost negative expressions. Negatif aja kok ada almost-nya sih gitu ya. Jadi almost negatif itu maksudnya apa? Almost negatif itu maksudnya teman-teman hampir negatif. Kalau di kita hampir negatif itu apa ya contoh? Seandainya nih gitu ya, secuil doang gitu kan, secuil doang kan tinggal dikit banget. Punya duit enggak? Ya ampun ininya cuma segini doang kayak gitu kan. Doang itu kan pasti artinya tinggal dikit banget. Di bahasa Inggris dia menggunakan hal yang sama. Nah teman-teman jangan salah gitu ya. Contohnya begini. Kalau seandainya dia hampir nggak ada, itu menggunakan hardly. Be familiar ya. Hardly, barely, scarcely, and only. Contohnya, there is hardly any food in the refrigerators. Kalau hardly-nya tak ilangin, gitu seandainya hilang nih, there is any food berarti ada makanan di kulkas. Oke, makanannya ada tuh di kulkas. Kalau tak tambahin there is no food in refrigerator, berarti nggak ada makanan di kulkas. Tapi kalau there is tapi tambahin hardly, hardly itu artinya ada tapi dikit banget, sehingga artinya hampir nggak ada. There is hardly any food itu artinya hampir nggak ada makanan di kulkas. Oke. Terus kemudian kalau almost never itu rarely and seldom. Rarely and seldom artinya hampir nggak pernah atau not usual, tidak terbiasa. He rarely drives to work, itu berarti sama he doesn't usual to drive ya. To ini itu apa to the work gitu. Dia jarang berkendara di tempat kerja. Bukan berarti never ya, bukan berarti tidak pernah, tapi not usual, tidak biasa, tidak sering gitu. Adalah rarely. Oke, di aplikasinya bagaimana gitu ya? Were you able to pay the electric bill? Jawabannya adalah I had barely enough money. Hilangin dulu deh barely-nya biar teman-teman lebih paham. Kalau aku bilang I had money gitu ya, I had enough money kan aku punya cukup uang. Kalau I didn't have enough money, aku nggak punya cukup uang, berarti uangnya kurang. Tapi kalau I had barely enough money, aku hampir ya nggak cukup uangnya. Artinya cukup tapi nggak ada sisanya kan. So des cari yang maknanya itu apa? Had plenty of money of the bill tentu bukan. Did not have enough money tentu bukan karena kan barely. Ya barely itu berarti hampir nggak cukup artinya. Berarti cukup kasihan. He paid the bill but has no money left. Baru ini sesuai keinginan kita. Ya dia bayar tapi nggak ada kesisanya. Karena kan barely. Ya. Hampir nggak cukup ya. Jadi dikoret-koret baru cukup gitu ya. That's uangnya. Like that. Itu almost negatif ya teman-teman. Terus yang terakhir itu ketika dia menggunakan comparisons. Comparisons ya, itu tuh contohnya kalau kalimatnya itu menggunakan akhiran er kayak gini nih. Contohnya tall jadi taller itu lebih tinggi. Short itu shorter. Itu lebih pendek. Nah, ketika dia dihubungkan dengan kalimat negatif, itu maknanya menjadi bertentangan. Contoh, he couldn't be happier. He couldn't be happier itu bukan artinya dia nggak bisa lebih bahagia, tapi artinya dia paling bahagia. Saking bahagianya itu nggak ada yang lebih bahagia daripada itu begitu. Sehingga jawabannya adalah he is extremely happy. Gitu ya.
Begitu juga ketika ada orang ditanya, how are you? Dia jawabnya never been better. Never been better itu bukan berarti dia sedang tidak baik gitu atau kurang baik. Never been better itu berarti nggak pernah sebaik ini. Berarti today adalah the best day for her or for him gitu ya. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya, dia bisa juga menggunakan more. Contoh, more expensive, itu yang lebih mahal sederhananya. Terus more beautiful, artinya lebih cantik. Tapi ketika ditambahkan dengan kalimat negatif, itu menegasi bahwa tidak ada yang lebih cantik, tidak ada yang lebih dari itu. Artinya ya the most gitu, artinya paling terbesar kayak tadi contohnya. No one is more beautiful than she is. Nggak ada yang lebih cantik dari dia. It means she is the most beautiful. Begitu. Ya. Terus contohnya gimana? What do you think of the new students in the math class? No one is more intelligent than she is. Nggak ada yang lebih pandai daripada dia. Berarti artinya apa? She is not very smart. Salah. He is smarter than she is, tentu bukan. Other students are smarter than she is, tentu bukan. She is the smartest students in the class. That's the answer. Itu teman-teman. Nah, itu 4 soal atau 4 hal yang biasa akan teman-teman hadapi ketika mengerjakan exercises. Mistakes are always part of the journey that leads to success. So never let mistakes stop you since they always so right. Way to follow ya. Jadi teman-teman harus jangan nyerah kalau cuman baru salah sekali 2 kali ya. Oke, sekarang sebelum kita ke praktis, apakah ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman, kita akan langsung praktis 10 soal teman-teman. Boleh disiapkan audio equipment-nya. Oke, kita quit sesi kali ini. Negatif. 10 soal ya. Langsung 1 sampai 10. I will mute mine to get you more focus. Ya, mute dulu aku, tak turn off the camera. Satu soalnya akan ada waktu 14 detik ya, untuk mengerjakan. Nanti setelah 15 detik atau 14 detik teman-teman akan lanjut ke nomor berikutnya. Ready? Let's go. 3, 2, 1. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply?
I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse. Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Sorry I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean?
Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Besok waktunya habis teman-teman. Kita akan coba bahas ya bersama-sama nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kalau kemarin kita mulai dari atas yang nomor urutnya A, sekarang kita mulai dari bawah ya. Coba dengan urut paling belakang gitu ya. Kita cek ke negative one. Number 1 is Mas Yahya, prepare yourself. How was the physics exam? It wasn't quite as bad as the last one. Number 1. What does the woman say about the physics exam? D, sir. Kenapa? Tadi dengar not as bad as previous, jadi lebih mudah. Oke, kita cek. Very nice ya, dia sebutin bahwa tidak sesulit sebelumnya, it wasn't as bad as the previous atau the last one, maka only slightly easier, lebih mudah gitu ya. Very nice, Mas Yahya, thank you. Next kita lanjut ke Valentina. Prepare yourself, number 2. Dr. Martinez seems a bit more nervous than usual. He does, doesn't he? See how he's shuffling his papers on the podium? I think he seldom speaks to such large audiences. Number 2. What does the woman say about Dr. Martinez? Si, sir. Why? Tadi ada dibilang she seldom speak gitu. Oke, speak lanjutannya. Lupa. Oke, kita cek. Teng teng, mistaken. Oke, Octavia Putri, what is your answer? B. Kenapa? Karena itu tadi ada katanya seldom apa ya? Jadi jarang ketemu yang audiensnya banyak gitu. Oke, coba yang B itu artinya apa? This is the largest audience he has ever addressed. Berarti bukan seldom dong, kalau gitu berarti never. Kalau seandainya seldom kan berarti bukan berarti ini yang paling besar. Cuman jarang kan? Jarang kan seldom itu. Kalau kamu bilang tadi seldom, udah tahu dapat seldomnya, berarti kan harusnya ini bukan the largest. Berarti kan udah beberapa kali kan? Kan namanya udah seldom. Ya enggak? Maksud enggak si Octavia? Oh iya. Iya kan kamu tadi bilang bahwa dia seldom speak in such large audience kan. Kalau dia seldom artinya dia udah pernah cuman nggak sering kan. Sementara kalau dia bilang this is the largest audience he has ever addressed, ini audience paling besar yang pernah dia temui atau dia perform gitu kan, berarti dia belum pernah tuh sebelumnya. Oke, this is the biggest. Ini berarti belum pernah melihat sebesar ini sebelumnya. Sementara tadi dibilang seldom. Maka harusnya ini bertentangan. Nah, kan salah. Oke.
Apa nih kira-kira jawabannya teman-teman yang lain? What will be your answer? Ya. Betul. Karena kan dia sebutin bahwa he seldom speaks in such a large audience. Tadi udah dapat sebenarnya si siapa? Si Valentina bahwa seldom itu betul. Tapi ingat bahwa seldom itu not usual kan. Tadi tak ulang beberapa kali di depan bahwa seldom itu not usual. Cuman sayangnya tadi hilang di bagian such large audience ya, yang audience yang besar gitu. Sementara kalau he doesn't do very much public speaking, dia lakukan, cuman jarang di audience yang besar begitu. That things ya. Nice. Thank you Octavian, also Valentina. Lanjut nomor 3 Irfan. Irfan Walin number 3. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Number 3. What does the man imply? Alpha, sir. Alpha. Alpha. Kenapa? Kurang nangkap tadi, sir. Tapi jawabannya I was already up gitu ya. Dia bilang tadi I was already up gitu ya. Yes, sir. Oke, kita cek. Sekarang begini, you teman-teman nelpon pacarnya teman-teman lah, seandainya atau orang yang dekat gitu, terus maaf ya aku nelpon pagi-pagi gitu. Nggak apa-apa, aku udah bangun kok. I was already up gitu. Apakah itu sama artinya dengan si orang yang ditelepon tadi selalu bangun pagi? Tentu not ya. I was already up itu it not representing kebiasaannya setiap hari. Mungkin aja baru pertama kali itu udah bangun gitu. Maka kalau teman-teman dengerin once more, kira-kira apa jawabannya Indriati? Indri, apa jawabannya kira-kira? D. He had trouble this morning. Kenapa had trouble this morning? Oke. B. It was bit inconvenient. C. Oke, kita kasih kesempatan teman-teman dengerin sekali lagi. Forgive me for troubling you this morning. I hated having to call you so early. It wasn't inconvenient at all. I was already up. Double negative. Wasn't inconvenient at all. Tidak mengganggu sama sekali. Oke. So, jawabannya adalah the correct one, the C. Jawabannya jadi C. Karena it wasn't inconvenient at all. Kalau seandainya it was a bit inconvenient, seharusnya tidak pakai wasn't, ya bilang aja it's inconvenience ya, inconvenience gitu. Like that. Ingat ya, double negative namanya. Oke, kita lanjut ke Fitriyatul Khairiyah nomor 4. I can't believe that you were the one out of all those candidates to be hired. No one could have been more astounded than I was. Number 4. What does the woman mean? Fitri? B. She was astonished. Oke, kita cek. Betul. Yang nggak ada yang lebih terkejut daripada aku. Berarti artinya dia itu, si perempuan itu,
juga terkejut. She was astonished ya. Dengan itu comparisons ya, comparisons, negative comparison. No one is more astounded than I was. Nggak ada seorang pun yang lebih terkejut daripada aku. Pada artinya dia astonished. Nice. Lanjut nomor astonished itu heran ya, sama dengan terkejut. Kita lanjut nomor 4 dengan Fawis. Do you want me to water the houseplants while you're gone? No, just the outside plants. You can use the sprinkler for the lawn. Number 5. What does the man tell the woman? Apa Fawis? They not to water the inside plants. Pak benar, kita cek ya. Oke, dia jawab tadi just ya, just the outside, artinya not to water the inside. Very nice jawabannya di. Lanjut kita ke Cecilia nomor 6. Back from the laundromat already? You weren't gone very long. The change machine wasn't working, and I didn't have quarters for the washing machine. Number 6. What does the woman mean? Double negative verbs ya, ada 2 verb negatives. Apa jawabannya Cecilia? A. Kenapa Cecilia? Why? Karena itu double negative, maybe. Oh. Oke, kita cek. Aduh, salah. Mulai sulit ya, teman-teman. Ada yang tahu nomor 6 jawabannya apa selain A? Ada yang punya jawaban lain selain A? I wanna know. C sih. Kenapa begitu? Tadi kan washing machine udah berfungsi, not working. Terus lanjut. Berarti they didn't chance to finish doing the laundry. Bisa menyelesaikan. Oke. Kalau Valentina kenapa jawabannya C, Valentina? Tadi kayaknya dia mesin change uangnya itu rusak, jadi dia butuh tukar uang gitu. Oke, needed change to finish doing the laundry. Oke, memang ini ya. Mungkin yang yang teman-teman asosiasikan di sini change hanya dengan berubah gitu ya. Change itu uang receh ya. That things. Jadi artinya memang dia butuh uang receh nih untuk bisa untuk apa namanya? Menyelesaikan uang ininya, kayak koinnya gitu loh. Koinnya itu rusak, makanya dia butuh koin lain untuk bisa mengoperasikan mesin cucinya. Bukan broken mesin cucinya gitu, tapi koinnya dia yang nggak bekerja. That's why the answer is ini. Kayak gitu. That things ya. Jadi sometimes ini extra difficult ya, kesulitannya lebih dari yang lain karena kita itu rata-rata menggunakan change artinya berubah. Padahal change itu bisa artinya uang kembalian, bisa artinya uang kecil gitu ya. That things uang receh, it's possible. Nice, kita lanjut ke nomor 7 dengan Ayu Janatul A. How did your speech go in history class? It could have been better, and it could have been worse.
Did the professor say anything to you about it? She said that I seemed well prepared, but that she could barely hear what I said. Number 7. What did the professor say about the man's speech? Apa ini? Ayo. Say. She needed to be better prepared. Kenapa yuk? Kenapa jawabannya C? Why? Kita cek ya kalau ini. Teng, teng. Kalau Aura apa jawabannya Aura? B, sir. B, kenapa begitu? Tadi katanya presentasinya udah bagus, tapi kurang kedengeran dari Marcia. Oke, he Jadi could dia harus barely hear what I said. Ya, he could barely, I could barely, atau he could barely. Hampir nggak dengar apa yang dia presentasikan. It means butuh lebih keras. Very nice tuh. She said that I seem well prepared. Aku tuh kelihatannya well prepared, but that she could barely hear what I said. She could barely hear, dia kalau could hear bisa mendengar, kalau could barely hampir tidak bisa mendengar. Oke, jadi dengan barely mungkin teman-teman nggak familiar, tapi harus familiar dengan ini. Barely, hardly, scarcely, and only itu ketika dihubungkan menjadi kalimat yang artinya almost negative. Kamu jangan salah maknanya I love you only and I only love you itu beda banget. I love you only itu artinya aku cinta kamu saja. Oke, berarti kamu seorang wanita atau laki-laki yang dicintai. Tapi ketika diganti posisi only-nya itu ya, I only love you, itu berarti menjadi cuman apa namanya cinta, cuman cinta doang gitu. Jadi maknanya berbeda ya, cuman cinta kamu doang, cuma cinta kamu saja sama aku tuh cuman cinta doang sama kamu. Artinya nggak ada yang lebih daripada cinta gitu ya, nggak ada kasih sayang and so on kayak gitu. That's the difference ya, only gitu ya. Begitu juga kan scarcely dan hardly gitu, berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 8 dengan Mas Ade. Mas Ade. Sorry, I was a bit late getting to the study group last night. Did you have any trouble finding the place? The directions couldn't have been plainer. I just got a late start. Number 8. What does the woman mean? Apa Mas Ade? Mas Ade Juang. B. The directions were very straightforward. Why? Kenapa? Alasannya kenapa? Oke, nggak kedengeran ya. Kita cek. Nice ya. Kalau kita lihat, the directions couldn't have been plainer. Nggak bisa lebih terang daripada ini. It means very straightforward. Couldn't negatif menjadi very straightforward positive, gitu ya. Jadi dasarnya dalam kalimat negatif itu teman-teman, kalau dia negatif menjadi positif, itu dasar pertamanya. Terus kemudian kedua, kalau dia double negatif menjadi positif. Terus kemudian double negatif ini bisa
apa bisa double negatifnya verb dan verb, bisa regular negatif dengan prefixes kayak gitu, bisa juga dengan neither begitu ya. Dan setelah itu dengan almost negatif teman-teman harus hati-hati. Tadi dia disebutin bahwa couldn't been plainer, ya tidak bisa lebih jelas, artinya very straightforward like that. Kenapa sih ini penting teman-teman pahami? Karena kadang ketika teman-teman mendengar kata didn't atau kata not itu langsung dijawab seperti itu. Jawabannya sama gitu. Jadi kalau dia mengucapkan seandainya I don't apa, berarti cari yang ada don't-nya. I didn't, jawab yang ada didn't-nya gitu. Itu dihindari ya. Thanks. Lanjut kita setelah itu Aura, balik lagi ke Aura nomor 9. Do you want to have lunch in the school cafeteria, or would you prefer to go somewhere off campus? I don't have too much time for lunch, but I still wouldn't mind trying someplace other than the cafeteria. Number 9. What does the man mean? The answer is C, sir. Kenapa begitu? Tadi katanya dia nggak pengen lunch, tapi kalaupun mau lunch di tempat lain dia nggak mau di cafeteria. Oke, dia nggak Pendengaran punya saya. cukup waktu untuk lunch ya. Tapi nggak apa-apa lah nyoba di luar gitu ya. Wouldn't mind, tidak masalah nyoba di tempat lain. Artinya ya dia nggak mau memang makan di kafetaria. Ini jawaban bagus ya, benar seperti itu. Ini namanya double verb ya, double negative verb. I don't have too much time. Aku nggak punya waktu banyak for lunch. But I still wouldn't mind. Aku masih nggak masalah trying someplace other than cafeteria. Lu nggak punya waktu aja mau makan di luar, apalagi punya waktu kan berarti nggak mau makan di dalam cafeteria begitu. That's perfect answers. Nomor 10. Has Byron decided whether he would accept the nomination as class treasurer again this semester? He hasn't said he wouldn't do it. Number 10. What does the woman say about Byron? Ayo, dengan konsep soal yang sama, what does it mean? Ayo, nomor 10 jawabannya. Apa yuk? Awis, what is your answer? Say, he has committed himself to the positions. Ada yang lain selain say jawabannya? Anybody has different answer than C? Ada yang punya jawaban lain selain say? D, oke. Lain lagi. Ada yang lain lagi jawabannya? What will be the answer? Sebenarnya 2 orang kan? Ya. Apa jawabannya? C. Oke. Sekarang untuk menguji apakah teman-teman ini masalahnya understanding-nya atau listening-nya ya. Jadi ada begini. Ada orang nggak paham atau nggak bisa jawab listening itu karena memang nggak dengar apa yang dia ucapin. Berarti what you have to do adalah mendengarkan exercises lebih banyak. Tapi ada yang seandainya pun dia dengar, dia nggak tahu maksudnya. Itu berarti dia harus memahami apa maksudnya dengan cara yang kayak tadi. Oh, kalau begini maksudnya begini. Kita cek, kita kasih skripnya. I give you the script here. He hasn't said he wouldn't do it.
Artinya apa? B. Lain lagi, yuk yang lainnya yuk. Yang jawabannya benar dapat hadiah komisaris. C. Honda Yaris. Nah, ya. Dapat hadiah Honda Yaris, perumahan mewah di di Jakarta Selatan. Yang jawabannya benar. B. C. Tak tambahin lebih banyak lagi rumah mewah di Singapura dan Kanada. C. Waduh, sayang sekali sudah kukeluarkan segala yang kumiliki. Kalian kok salah semua? Ya cek. Deng deng, mistaken. C. Deng deng, mistaken. Kan dia bilang, he hasn't said he wouldn't do it. Dia belum ngomong kalau dia belum enggak mau. Artinya apa? Dia belum ngomong kalau dia belum mau, enggak mau. Halo everybody. He hasn't said he wouldn't do it. Artinya, D, yo, salah dong. A dong. Kan dia bilang he hasn't said he wouldn't do it. Kalau he doesn't think he will take the nominations, berarti dia udah mikir kan. Kalau hasn't said he wouldn't do it kan belum ngomong apa-apa. Sehingga non-committal. Ya kan? Nah, ini berarti problemsnya, it's not only your listening, but your understanding. Pemahaman teman-teman terhadap konteksnya. Ya memang negatif kan tadi aku bilang, punya cara, banyak cara untuk mengucapkan negatif. Nanti I haven't shared the e-books ya. Oh belum tak share e-booknya. Sekarang aja tak share ya, biar teman-teman bisa dapat. Lupa kemarin nggak ada yang ingetin saya juga ini. Wait a moment. Tak bagi di email teman-teman semuanya, nanti boleh dicek. Oke. Kalau teman-teman buka, itu nanti ada penjelasannya. Wait a moment ya. Aku memang kusah. Tunggu sebentar ya teman-teman. Aku tak coba. Oke. Nah, nanti teman-teman boleh dibaca di bukunya itu di bagian negatif ya, di bagian listening session ada bagian negatif expression, teman-teman coba pahami. Nah, kalau ada yang nggak paham atau tadi penjelasanku yang teman-teman bingung, boleh tanya ini. Karena kalau dicek berarti tadi banyak teman-teman salah itu karena kurang paham di bagian how to understand negative expressions tadi. Padahal nangkep, tapi salah memutuskan begitu. Anyway, dari 10 soal tadi teman-teman benar berapa ya? I wanna know how many exercises did you get correct? Berapa exercises yang teman-teman benar? I wanna know. 6, 5. Oke. Ada yang 7 enggak? 7, Mas Andi 7. KKM-nya lolos ya. Baru 550 kemungkinan. Ya, kalau structure-nya kemarin dapat 77 juga. Oh, ada yang 7 Valentina. Oke. Nah, ada
kesulitan di mana sih teman-teman tadi dari penjelasan saya terkait dengan negatif tadi yang nggak maksud di bagian mananya? Let me know kalau teman-teman mengalami kesulitan. Sir, Boleh? mungkin yang bagian ini sir, kan tadi kan kalau misalkan statementnya itu positif berarti misalkan negatif ya berarti jawabannya negatif positif. Nah, kalau misalkan double negatif berarti jawabannya positif. Sesuai Terus? sama nomor 10 ini ya karena blank juga tadi. Di sini kan option A, B sama D itu kan ada negatifnya semua. Jadi yang nggak ada negatifnya itu C. Oh, oke. Enggak, jadi understanding-nya itu udah benar desinya. Tapi itu tadi kan baru level satunya atau paling fundamentalnya bahwa jawaban negatif, statement negatif jawabannya positif, gitu kan. Tapi ada di selanjutannya tadi kan, two atau double negative verbs. Kalau ada dua verb yang bergandengan, yang kayak tadi itu, it wasn't snowing, so they don't go to the mountains kan gitu ya, nggak turun hujan, nggak pergi gunung, artinya dia akan pergi gunung kalau hujan. Oke. Nah terus kemudian di sini sama he hasn't said he wouldn't do it, dia belum ngomong kalau dia nggak mau. Ada dua kan, artinya apa gitu kan, artinya ya itu tadi belum memutuskan, non committal begitu, beda cerita. Sorry. Ini conditional sentence ya? Betul gitu ya. Kalau seandainya yang negatif itu cuma satu doang gitu ya, hey he hasn't atau he wouldn't do it gitu doang, itu betul. Konsepnya dicari yang positif. Kalau hanya satu, tapi ada double negatif itu, concern juga di bagian situ. Kalau dua negatifnya berarti tidak langsung seperti itu gitu. Oke? Siap. Ada lain lagi teman-teman? Ustaz, boleh minta tolong lihat yang nomor 6 lagi nggak, Ustaz? Nomor 6. Oke, sayangnya ini kayaknya kita nggak bisa back. Kalau nomor 6 tuh harus ngulang dari 1 sampai 6. Tapi anyway, kenapa nomor 6-nya? Mau ngelihat skripnya, Ustaz. Yang tadi yang... Oke, kita harus ngulang 1 sampai 6 ya sayangnya itu. Kamu pakai laptopnya apa? Laptopnya pakainya apa? Pakai PC, Ustaz. Pakai PC, oke. Tapi bukan ini kan, bukan Mac kan, bukan Mac? Oh, bukan. Bukan. Nanti tak kirim di email teman-teman semuanya. Wait a moment ya, ini aku lagi nyusunin emailnya teman-teman semuanya. Ngecekin satu persatu sebelum tak kirim. Udah sampai 28, jadi bentar lagi teman-teman. Kita momen ya. Tak terangin. Aplikasi yang saya gunakan ini tak share ke teman-teman. Nanti bisa sembari belajar masing-masing ya untuk meningkatkan. Selain itu teman-teman, selain practices, di sini enaknya itu ada full full testnya. Jadi kalau kamu mau full test di sini itu bisa. Ya. Full test langsung ambil sesi apa gitu nanti soalnya full ya bisa. Tapi sayangnya aplikasi ini hanya bisa dipakai untuk non Apple laptop atau PC ya. Jadi Apple, Mac ataupun iMac nggak bisa di ini MacBook ataupun iMac nggak bisa pakai ini. Ya, makanya saya juga pakai laptopnya banyak banget ya. Kalau ngajar saya pakai 3 tools. Nah, itu sebabnya kayak gitu. Oke, tak share screen teman-teman. Bentar. Oke, teman-teman. Kita lewat sedikit nggak apa-apa ya. Maaf yang kalau punya ada jadwal lanjutan biar teman-teman. Tapi kalau teman-teman ada hal lain mau dikerjakan,
boleh nggak apa-apa leave the class lebih dulu. Oke. Oke, jadi nanti tak bagian ke teman-teman. Di sini ada applications, ya, ada applications. Ini kalau teman-teman download dan diinstal, nanti jadinya aplikasi seperti yang saya pakai. You might use it. Terus kemudian ada structure books. Structure book ini kalau teman-teman buka, ya, semua structure listening dan lain sebagainya ada di sini. Ini buku Longman. Teman-teman bisa lihat, tapi dalam bahasa Inggris ya. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari semuanya dari listening sampai and so on, itu bisa like that. Jadi I will share itu di email. Coba kita kirim ke email teman-teman, memastikan kalau termasuk ke teman-teman semuanya ya. Momen. Silahkan dibuka dulu emailnya, nanti biar langsung kalau udah dapat confirm. Kalau belum dapat nanti info, mungkin emailnya teman-teman yang itu di Singapura kok sinyalnya jelek. Teman-teman bisa download. Kita tulisin TOEFL Masterclass ya, subjek. Ya, harusnya sudah terkirim. Nanti info ya kalau belum dapat teman-teman. If you belum dapat, info ke aku. But anyway, terima kasih banyak sudah ikuti kelas malam ini. Maaf telat agak banyak gitu ya. Kita ketemu lagi hari Selasa as our discussion satu grup. Hati-hati dan juga jaga kesehatan. Selamat berlibur, libur panjang ya. Setelah ini weekend yang panjang. Thank you. Kita tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Thank you, Sid. Thank you. Bye bye all.